kaum yang dimarginasikan. Ya, setelah dijanjikan jam 13.00, ternyata jam 15.00 disuruh pulang lagi. Kaum duafa. Ayo teman-teman, kita mabuk semua. Ini botolnya botol buat mabuk. Barang-barang pengungsian. Ini korban banjir mengungsi. Korban PHP ya. Ya. Ini korban banjir atau korban kebakaran ini? Yang jelas kan korban PHP ya. Gimana Pak? Ini korban apa ini, Bu? Korban apa ini? Korban bencana. Korban cinta. Ini korban apa ini, Pak? Korban janji. Diusir makan. Nunggu apa, Pak? Ya. Pengungsi Nunukan ini Pak. Tunggu dulu, Pak. Ini mau tanya nih, korban apa ini, Bu? Pengungsi Nunukan. Oh gitu. Betul. Nah, ini ada korban yang perlu bantuan ini. Coba lihat ini. Ini barang pengungsian ini. Ayo lelang. Lelang barang murah. Boleh diambil. Ya, obral. Nggak usah dilelang. Mau buat YouTube dulu. Inilah keseruan peserta AKMI 2022. Ya, bagi teman-teman, kalau ada nanti boleh ikut AKMI ya, kamu sama kami sini. Ya. Ingat Bu, ingat Bapak di rumah, jangan mengecewakan dia. Pokoknya pastikan makannya berkualitas. Ingat, jangan mengecewakan orang yang menunggu di rumah. Pastikan kembalinya sehat, kuat, semangat. Ini kiai kita ini. Nama pendek, nama panjang, nama samaran sama saja. Kenapa berhenti? Lanjut lagi. Kasih komplit gisinya, Pak, supaya tidak kecewa orang di rumah. Ini apalagi nih, zoom nanti begini. Saya mau kasih mas di YouTube semua ini. Halo Pak. Aceh, Sembora, Pamekasan, Kebumen. Ini Aceh. Itu bukannya Makassar itu? Naturalisasi. Ada jam ekstrakurikuler. Jam ekskul itu kan memang pihak madrasah yang mengatur, mau 2 JPL. Ada kertas intisarinya kan. Intisari ini apa yang sudah kamu baca hari ini, silakan tulis.
29 dia belum mendapatkan kan. Nah, jadi juz 29 dia harus hafal sendiri nanti. Iya. Tapi kurikulum nggak ikut kurikulum pemerintah. Oh iya, itu setiap bulan kita ganti tidak baca setiap bulan, tapi kita ganti dengan baca ini apa namanya? Seragen yang sudah diterapkan juga seperti yang tadi dari kelompok 3 sampaikan, seperti ada pojok baca dan apa itu mading ya. Terus kebetulan karena sekolah kami dulu binaan dari USAID prioritas yang mengembangkan literasi, di masing-masing kelas itu kami siapkan papan pajangan. Jadi di setiap kelas itu ada space seperti ada sekitar 2 papan tulis. Jadi ada 2 papan tulis yang ada di kelas, masing-masing kelas itu untuk memajangkan karya-karya siswa dari literasi tersebut. Puisi, ada pantun, ada peta pikiran seperti itu. Jadi di setiap kelas itu penuh dengan hasil karya siswa. Nah, nanti setelah 3 bulan seperti itu, nanti kita akan mengadakan lomba antar kelas itu. Setelah lomba nanti dilanjutkan dengan showcase atau pameran. Jadi semua siswa kita bisa berbelanja hasil-hasil karya, hasil-hasil literasi itu di semua kelasnya, gitu. Dan itu juga bisa diikuti oleh wali-wali murid maupun bapak komite. Jadi seperti pesta kebun hasil karya literasi seperti itu. Dan itu nanti otomatis siswa itu akan berlomba-lomba untuk saling menghasilkan karya terbagus karena ada kayak suatu pesta bedah literasi seperti itu. Terus untuk membaca tadi sudah disampaikan juga ada jadwal pagi membaca. Kami di sekolah kami itu ada jadwal Senin sampai Kamis kan membaca Al-Quran, hadis dan doa harian. Kalau hari Jumat setelah olahraga kita membaca semua buku fiksi. Hari Sabtunya pagi nanti kita ada seperti pentas itu untuk menyampaikan kembali seperti menceritakan kembali karya siswa. Jadi seperti ada panggungnya di. Saya ingin menceritakan saja pengalaman saya dulu waktu mengajar di madrasah. Jadi nama madrasah itu Madrasah Darus Sakinah swasta. Jadi ini memang murni ide saya dulu Pak. Saya ambil pengalaman di saat dulu saya mondok di IMI Makassar itu. Ibu Nur Andi mungkin, Ibu Andi tahu. Jadi yang saya lakukan adalah setiap kelas itu harus memiliki mading. Harus memiliki mading. Anggaran dari mana? Ya anggaran dari sekolah. Anggaran untuk membuat mading saja. Tetapi mading itu harus di-upgrade, diperbarui setiap minggunya. Nah, setiap hari Senin di saat kami melakukan upacara itu, jadi kami evaluasi terkait apakah anak-anak betul membaca atau tidak dengan mading itu. Jadi caranya di saat untuk membuktikan itu yang kami tanya adalah kelas yang lain. Ya, misalnya kelas A, apakah coba kamu jelaskan poin-poin dari apa isi mading yang dibuat oleh kelas C, kelas D dan seterusnya itu. Jadi ini sangat efektif Pak, karena semua kelas itu harus punya mading. Pertama, ya tentu semua kelas itu aktif untuk memikirkan bagaimana mading mereka itu selalu diupdate. Jadi apa saja. Terutama karena saya adalah basicnya orang bahasa, ya banyak terkait bahasa itu diceritakan. Ya itu kan tergantung siapa pembinanya gitu biasanya. Ya, tapi tidak sedikit juga banyak juga yang menceritakan terkait dengan perkembangan dunia olahraga, perkembangan teknologi, apalagi saat itu internet itu masih baru-baru masuknya Pak. Ketika diceritakan bagaimana saat itu kan masih Friendster, masih multiplayer ya, pernah dengar ya?
masih itu dulu dibahas, tapi luar biasa pembicaraan, tapi anak-anak luar biasa saat itu Pak. Jadi dari saya maksudnya pengalaman saya dulu ketika dulu mengembangkan Mandiri. Terima kasih. Yaitu salah satunya adalah setiap pagi, di setiap harinya, hampir setiap harinya itu anak-anak dianjurkan, disarankan untuk membaca. Itu sebenarnya terima kasih ya masukannya. Ya. Itu sebenarnya sudah tapi kelompok yang kita namai dari makanan. Pak pengen dinamai apa Pak kelompoknya sih? Semangka. Di sini? Di sini. Ayo kita tutup bareng-bareng ya. Iya Pak, mau ditawari kelompok apa Pak? Silakan. Ini usul bakso. Boleh bakso. Semangka, bakso. Sudah Pak? Harus yang bulat. Martabak. Benar? Oke, martabak. Oke. Baik. Kelompok semangka, kalau kita bilang kelompok semangka, jawabannya apa? Halo, hai, cihui. Nah, pilih mana? Oh, hui. Coba kita cek kelompok semangka. Semangka. Semangka punya hui. Oke. Kita cek nih. Bakso? Bakso? Astagfirullah. La ilaha illallah. Kita coba. Bakso? Semangka? Bakso? Martabak. Ini gimana kelompok martabak? Coba. Martabak apa ya? Martabak sudah siap gitu ya. Martabak? Oh, gimana? Malu sama sudah siap? Bagus, oke. Kita coba. Martabak? Bakso? Semangat? Semangat? Bakso? Martabak? Baik. Sudah siap dengan semua kelompoknya ya? Baik. Berikutnya akan kita coba kasih instruksi ke masing-masing kelompok. Bagi nanti yang kelompok berhasil duluan, silakan diteriakkan dengan teriakannya masing-masing. Harus ingat kompak ya. Martabak, kompak ya. Biar pasti kita cek satu lagi. Martabak, bakso, semangat, martabak. Masih jaga fokus. Terlalu bersemangat ini ya. Terlalu bersemangat ini. Baik, Bapak Ibu, silakan masing-masing kelompok ya diurutkan mulai yang paling jauh dari sini, yang di depan yang paling jauh, urut yang paling dekat. Silakan. Yang sudah silakan teriakan kelompoknya. Yang sudah selesai bisa teriakan. Oh, sudah selesai. Ini semangka masih kalah nih sama bakso.
Ini sudah belum? Nggak ada telinganya? Manyus. Baik. Baik, sekarang kita laksanakan uji validitas. Ya. Oke, kita cek satu persatu nih. Dari mana? Bima. Dari Sumbawa. Sumbawa. Ah. Sumbawa. Lombok. Aceh. Sulawesi Selatan. Kalimantan mana? Jawa Tengah. Betul. Yang di sini jangan tidak teriak, tapi juga urutannya keliru nih. Pak, kelompok berapa? Tidak tahu. Siapa yang mau menerima? Kelompok mana gitu? Oh, saya masih kurang. Oke, silakan mana Pak? Tidak apa? Nomor 3, betul. Sampai 2, betul. Silakan Pak. Berarti nomor 3. Kita cek ini. Ibu dari mana? Ternate, Aceh, Sumatera Utara, Lombok, Jogja, Lampung, Bekasi. Betul. Balik berarti ya? Balik. Lebih jauh Lombok mesti kita ke Aceh. Oh ya? Iya, ke Lombok. Coba mana? Lombok sama aja. Oh, gitu. Tinggal yang martabak nih. Martabak nih. Dari mana Pak? Maluku, Aceh juga, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oh iya Pak, dari mana? Lampung. Nah, lebih dekat ya, tinggal lompat sini aja ya. Baik, yang kedua nih, siap? Masih? Oke, coba kita cek. Martabak? Bakso? Semarang? Martabak? Baik, yang kedua. Oke. Sesuai dengan yang pertama, silahkan Bapak Ibu ya, urutkan mulai dari nomor sepatu yang paling besar di depan. Terus aduh, kelamaan goreng ini kayaknya ya. Agak tidak goreng. Tapi jangan senang dulu. Kita uji validitas dulu nih. Benar nggak? Nomor berapa Pak? 42 Pak. 40. Maka dengan terpaksa ini harus kita anulir ya. Anulir dulu ini ya. Mau menang satu kali, gagal lagi ini. Yuk semangat. Semangat. Kita coba yang sini nih. Jangan-jangan sama ini ya. Bisa jadi ya.
kasih dulu. Ini kereta depannya aja lah. Kayaknya lebih panjang. Udah, kembali. Berapa Pak? Percaya? Ada. Lihat sendiri. Berapa Pak? Aku sebetulnya 40. 43. 43, 42, 40. Yang 9 Pak, pas. Oh, 39. Yakin nih? Yakin. Yakin. Berapa Pak? 39. 39, 38, 38. Luar biasa, bakso 2 kali. Sebenarnya bukan main kalau 2 kali ya. Coba sini agak gitu ya, kalah dia tadi ya. Yang sini nih, coba. Pak, dicek dulu Pak. Kalau tidak percaya apa ini? Nggak, yang 43 coba, sepatunya digini juga sama nggak? Lihat nomornya Pak, jangan gituin. Menemukan ikan berlian di antara kekayaan ini ya. Oke. Biar lambat masih selamat. Oh, biar lambat asal selamat. Kita cek lagi juga ya. Perlu nggak ini? Perlu. Nah. Berapa Pak? 43, 42, 42, 42, 40, 40, 40, 39, 38. Ada yang perlu diragukan? Ada berapa Pak? Coba berapa? 39 itu loh. Pernah dikasih lihat. Itu nomornya masih nempel. Jangan balikan. Yang terakhir ini kayaknya nggak ada yang mungkin bisa mengungguli kelompok bakso ini ya. Bakso. Coba jangan kalah dong, semangat. Mantap Pak. Baik, satu kali lagi ya. Silakan Bapak Ibu, silakan diurutkan mulai dari putranya yang paling banyak. Anaknya yang paling banyak pokoknya. Anaknya yang paling banyak. Martabak bisa lebih duluan. Akhirnya. Tapi kita cek nih makhluknya. Oh, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Halo, 2, 1. Oke, valid berarti. Namanya tadi anak atau putra? Putra. Anak atau putra? Ah, ya. Anak ya? Oh. Ini putra. Dengan cara yang sama Bapak Ibu,
silahkan diurutkan mulai dari masa kerja yang paling lama di depan. Bener kan ini doang? Ayo mangga Pak. Saya sudah selesai. Bakso. Oh yeah. Bakso gimana bakso? Oh yeah. Sudah. Oh yeah. Kita cek nih berdasarkan masa kerja yang paling lama. Berapa? 23 tahun. Bu? 2005. Berapa yang jelas? 25, 24 setengah? 17. Pasnya berapa wes? 17 setengah. 17. 15. 10. 7. 4. 3. 2. Kali berarti. Nah, wih. Yang sini sekarang. 20. 18, 17, 3. Oke. Yang martabak nih. Berapa Pak? 29 tahun. 29. Jangan diragukan. Oh, cocok. 2006. Berapa Pak? 19, 17, 15, 10, 6, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Menang semuanya. Oke. Duluan sini tapi ya. Tapi banyak sini menangnya ya. Semangat. Bakso. Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jadi mengambil konten teknologi produksi. Setelah kami menimbang, menendang dan memutuskan, jatuhlah pada materi esensial yang kami utamakan adalah teknologi produksi pada bagian modern dan manfaat. Jadi adapun dari modern ini peralatan canggih menggunakan tenaga mesin menimbulkan produksi cepat, tidak butuh tenaga kerja yang banyak. Adapun dari manfaatnya memudahkan pekerjaan manusia dan mempercepat hasil produksi. Nah, adapun poin-poin yang lain ini seperti tradisional, alur proses produksi maupun kerugian itu nanti kami akan himpun di dalam pengayaan ketika yang esensial ini sudah terpenuhi semuanya. Lebih seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Itu juga bagus ya. Jadi berdasarkan apa yang ada lah ya. Itu untuk kelas-kelas rendah ya. Tapi apapun juga pendapat Pak Ilham, Pak Bulaimi sekarang ya, itu bagus ya. Jadi dikombinasikan dengan teman yang lain sehingga bisa menjadi pertimbangan ya bagi bapak-ibu sekalian ketika di lapangan. Oh ya, pakai Wikipedia ya misalnya dan yang lainnya. Ada lagi satu media yang apa itu? Mengajarkan anak-anak contohnya membuat pesawat, ya, pakai aplikasi. Namanya
Media gap. Walaupun bukan online ya, offline dia bisa Pak. Jadi ketika kita mau praktikum tidak ada di madrasah kita laboratorium, maka itu yang kita gunakan. Kita ajarkan ke anak-anak, tinggal kita mengklik aja bahan-bahannya, nanti kita bisa nyambungkan ini caranya kita praktekkan. Itu namanya menjaga. Ya. Bisa diakses sekarang? Bisa. Oh ya. Oh, ada pesanan dulu ya. Oke. Baik. Nah, jadi berbagai cara bisa kita lakukan ya, Bapak sekalian ya. Nah, yang jelas ketika kita ke madrasah nanti jika ada guru yang merasa kesulitan dalam hal ini itu bisa tadi dipertimbangkan ya. Oke. Terakhir Bapak sekalian tentang kompetensi dan level kognitif ya. Ini perlu disampaikan kenapa? Karena core dari AKMI ini itu berkaitan dengan soal-soal AKMI yang di situ menggunakan didasarkan pada aspek kompetensi dan level kognitif ya. Nah, ini ada 3 aspek kompetensi Bapak sekalian. Ini 3 ini ya. Nah, menjelaskan fenomena sampai nomor 3 ya, ini deskripsinya. Menjelaskan fenomena secara ilmiah itu antara lain kemampuan mengenali ya, mengidentifikasi gitu ya, kemudian menggagas, yang punya ide ya, punya ide gagasan berdasarkan apa yang dia amati, kemudian mengevaluasi variabel-variabel atau indikator ya yang dia kenali itu, kemudian penjelasan untuk berbagai fenomena alam dan teknologi. Jadi fenomena alam. Jadi jika anak melihat fenomena daun berbunyi bergerisi gitu ya, nah maka itu dikenali apa kira-kira itu ya? Daunnya yang bergerak. Nah, kenapa bergerak? Ada udara yang bergerak. Pura-pura.